Mana Rasulullah berkata kepada sahabat, dahola rajul al jannata bidubabin, wa dahola rajul al annaro bidubabin. Faqalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Woi para sahabat, ada seseorang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seseorang masuk neraka karena sebab seekor lalat." Kan bingung para sahabat. Ya Rasulullah, kaifa kadzalik, bagaimana bisa seperti itu? Kok dengan mudah amat orang bisa masuk surga karena seekor lalat, dan begitu juga orang dengan mudahnya masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Nah, dia langsung menjelaskan. Begini ceritanya. Ada dua orang laki-laki melakukan satu perjalanan, dan ia harus melewati satu kampung, satu kaum yang mempunyai berhala. Tidak diperkenankan setiap orang yang melewati kaum tersebut kecuali harus mempersembahkan satu kurban, persembahan kepada berhalanya. Maka lewatlah orang pertama. Kata Rasulullah, ketika lewat maka dia ditanya, "Qarib, berkurbanlah engkau untuk berhala kami, kalau kamu pengen lewat sini." Maka si orang tersebut, "Ma uqarribu la syai'a li." Dengan apa aku harus berkurban? Karena aku tidak punya sedikit apapun. Maka kata si ahli kampungnya, "Qarib walau bidubabin." Berkurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya dia mencari seekor lalat, dan lalat itu kemudian ia sembelih atau bunuh, kemudian dipersembahkanlah kepada berhala tadi. Maka akhirnya kata Rasul, dakholan, nah ia masuk neraka dengan sebab seekor lalat yang dipersembahkan kepada berhala tadi. Maka lewat yang kedua, mau kemana pulang? Begini. Kalau mau lewat, Qarib, kurban dulu kamu. Dia menjawab, "Aku tidak akan pernah berkurban seekor apapun kecuali hanya kepada Allah." Akhirnya apa yang terjadi? Fadarabu unuqahu, tapi pada khalal jannah. Akhirnya mereka pun memenggal lehernya, tetapi ia tetap, kata Rasul, masuk surga karena itu seekor lalat. Gampang kan? Hanya dengan seekor lalat orang bisa masuk neraka, hanya dengan seekor lalat orang bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah memalingkan, melakukan satu kaifiat ibadah kurban dengan sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah. Nah, maka jelas dalam surat Al-Imran, bagaimana supaya ibadah kita itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Allah memberikan tuntunan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian memang ingin dicintai oleh Allah dan memang kalian cinta kepada Allah dan ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka caranya ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Jadi cara mencintai Allah dan cara supaya dicintai oleh Allah itu, nah ikuti cara yang dilakukan oleh Nabi Rasul. Nah itu dipahami. Wa ibadatuhu hiya syukuruhu wa hubbuhu wa khasyatuhu fitriyun wa ma'kulun lil uqulis salimah. Jadi cara beribadah kepada itu adalah syukuruhu, mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, kemudian wa hubbuhu, dan mencintainya, wa khasyatuhu, dan punya rasa takut kepadanya. Itu menjadi fitriyun secara fitrah manusia. Wa ma'kulul lil uqulis salimati, dan itu bisa dimengerti oleh akal bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Lakinna tariqata abudi wa ma yubadu bi la sabila illa ma'rifatu illa birusulihi wa bayanihim. Akan tetapi
jalan beribadah, dan apa yang diibadahi itu tidak akan diketahui oleh setiap orang, bahkan tidak ada jalan untuk mengetahui hal itu semua illa birusulihi, kecuali dengan cara para rasul, utusnya para rasul. Kita tahu kenal Allah tadi, kita tahu sholat 5 waktu, kita tahu begini, itu semua perantara dari para rasul. Nah, wafi ada bayanun anna irsala rusul amrun mustaqirun fil uqul. Maka dalam ini dijelaskan sesungguhnya pengutusan para rasul itu menjadi perkara yang tersendiri di dalam akal. Yastahilu ta'tilul alam anhu, mustahil Allah mengosongkan alam ini dari pengutusan para rasul. Kama yastahilu ta'tilu anisoni'i, sebagaimana mustahilnya Allah mengosongkan alam ini dari sang penciptanya. Jadi tidak masuk akal kalau Allah tidak mengutus rasul. Tidak dimengerti oleh akal kalau Allah tidak menurunkan kitab. Sebagaimana tidak dimengertinya oleh akal seandainya alam ini tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang membuatnya. Siapa? Ya Allah, Rabbul Alamin. Paman angkaro rasulah, fakon angkaro mursil. Nah, maka barang siapa yang ingkar kepada seorang rasul, maka sungguh ia telah mengingkari yang mengutusnya. Walam yu'min bihi, dan berarti ia telah tidak beriman kepada mursil. Walihada ja'alallahu subhanahu wa ta'ala kufran bi rusulihi kufran bihi. Maka oleh karena itu Allah menjadikan kekufuran terhadap rasul itu ada sebagai bentuk kekufuran kepada Allah. Jadi kalau orang ingkar kepada rasul, nah berarti sama dengan ingkar kepada Allah. Walaupun dia mengimani Allah, tapi kalau rasul diingkari tidak perlu semuanya atau 25 rasul yang wajib diingkari, satu saja. Lah saya mengingkari Nabi Isa, tidak mau. Ya sebagaimana orang Yahudi mengingkari Isa, orang Bani Israel Nasrani mengingkari Musa, Yahudi Nasrani mengingkari Muhammad. Jadi barang siapa orang yang mengingkari seorang utusan Allah, maka sama dengan mengingkari Allah yang mengutusnya. Itu sama dengan sekaligus berarti pernyataan tidak iman kepada Allah walaupun mengimani pengakuannya.